Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismayanti, kelas A2 PGSD 2018 IKIP Siliwangi. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah kegiatan mengumpulkan data menggunakan asas keilmuan yang terstruktur dengan cara mengamati, bertanya, menalar, mengumpulkan data, dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik ialah salah satu metode dalam pengembangan karakter, pengetahuan, kapabilitas, dan keterampilan siswa. Dalam aktivitas praktek pendekatan saintifik berjalan sesuai dengan kaidah ilmiah. Pendekatan saintifik memiliki dua alat, yaitu induktif dan deduktif. Yang pertama, inductive reasoning, melihat suatu kejadian atau kondisi tertentu untuk selanjutnya menarik kesimpulan yang telah ada dengan cara menyeluruh. Sedangkan deductive reasoning memandang kejadian umum dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang jelas dan detail. Pendekatan saintifik memiliki tujuan. Dalam aktivitas saintifik, ada tujuan pembelajaran yang menjadi fokus, yakni menumbuhkan karakter siswa menjadi lebih kuat. Selain proses perasaan, pendekatan ini menumbuhkan daya pikir siswa dalam proses pemecahan masalah. Ada pula tujuan pembelajaran pendekatan saintifik menurut Hosnan 2014. Yang pertama, diharapkan siswa dapat meningkatkan daya pikir terutama dalam HOTS, keterampilan atau kapabilitas berpikir sangat tinggi. Dan yang kedua, siswa bisa memecahkan masalah dengan runtut dan terstruktur. Yang ketiga, suasana pembelajaran yang dihadapi siswa bisa menyadarkan mereka bahwa belajar adalah kebutuhan. Yang keempat, siswa memperoleh hasil belajar yang baik dan bermakna. Dan yang kelima, pendekatan saintifik ini membuat siswa mengutarakan gagasan dan ide melalui tulisan maupun lisan. Yang terakhir, dengan pembelajaran ini, karakter siswa bisa berkembang ke potensi yang lebih maksimal lagi. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati. Dalam prakteknya, siswa bisa mengamati kejadian sekitar dengan menggunakan media multimedia pada berita dan video, bisa juga mengamati secara langsung. Implikasi yang diperoleh dari sesi ini adalah siswa bisa mendapatkan masalah yang belum ditemukan solusi dari kejadian tersebut. Dengan adanya masalah tersebut, guru bisa membimbing siswa untuk menginvestigasi atau mengamati masalah tersebut. Agar pembelajaran menjadi lebih efisien, guru diharapkan sudah mempersiapkan kejadian atau media dan aktivitas untuk menemukan masalah yang akan diinvestigasi para siswa. Yang selanjutnya, menanya. Siswa dapat membuat berbagai pertanyaan yang belum mereka pahami atau tentang pelaksanaan kejadian yang mereka amati. Membuat pertanyaan yang akan disampaikan kepada guru bisa berupa pengetahuan konseptual, faktual, hingga hipotetik. Guru bisa menolong siswa dalam membuat pertanyaan dengan memberikan list yang sesuai dengan kejadian yang telah diinvestigasi. Yang selanjutnya, menghimpun data. Data yang dihimpun siswa bisa dilaksanakan dengan berbagai metode. Di antaranya adalah mencermati kejadian, bertanya dengan narasumber, membaca buku, mencari di internet, eksperimen, melihat ensiklopedia hingga statistik. Guru diharapkan bisa menjadi fasilitator untuk referensi belajar siswa dalam menghimpun data. Selanjutnya, menganalisis data. Siswa memanfaatkan data yang telah dihimpun untuk memecahkan masalah dengan menyusun pertanyaan. Pada sesi ini,
Guru membimbing dan membina agar siswa bisa mengkoneksikan data yang telah terhimpun untuk membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan presentasi atau mengkomunikasikan. Siswa akan mempresentasikan hasil dari kesimpulan yang didapat secara individual maupun kelompok. Pada sesi ini, siswa bisa mendemonstrasikan hasil kesimpulannya di kelas. Selanjutnya, guru bisa memberikan feedback dengan cara memberikan masukan, menekankan, dan meluruskan agar siswa bisa memahami kejadian secara mendalam dan meluas. Guru juga bisa membimbing murid untuk memutuskan poin penting yang bisa disimpulkan sebelum presentasi kelas dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah anak-anakku sehat semua. Untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita mulai dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang berada hari ini? Sylvia. Apa Sylvia? Sakit. Terus siapa lagi? Asep Gunawan. Kenapa? Apa? Tidak ada keterangan. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Berdiri semua. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Garuda Pancasila. Selanjutnya kita pada hari ini akan belajar tentang tema 7 yaitu kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin. Dan pada hari ini kita sampai pada pembelajaran kelima. Nah, sekarang coba amati dulu bacaan yang sudah diberikan yang ada kaitannya dengan tema kepemimpinan. Coba dibaca. Dibaca dulu. Coba diamati. Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang Benny. Mengapa Benny katanya? Dari mana Benny? Tidak mengerjakan PR. Kenapa sampai tidak mengerjakan PR? Karena lupa. Terus karena lupa. Nah, kata ibu bagaimana? Jadi kita harus bisa memahami hak dan kewajiban kita. Apalagi pada masa pubertas ini, kita harus sudah mulai memahami hak dan kewajiban. Sudah mulai bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita. Bahwa seorang pelajar itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kejadian Benny tadi menandakan bahwa dia itu bagaimana? Belum memahami hak dan kewajiban. Apa sikap yang tidak patut ditiru dari sikap Benny tersebut? Tidak mengerjakan PR. Jadi dia suka menunda-nunda apa? Pekerjaan. Suka menunda pekerjaan. Padahal guru sudah memberikannya seminggu yang lalu, tapi mengerjakannya besoknya mau apa? Mau ke sekolah baru bapak. Sekarang mau apa? Masuk ke kelas baru mengerjakan. Akibatnya kan rugi sendiri. Dia tidak sarapan, tidak berburu untuk sarapan. Kemudian selain sikap yang tidak patut ditiru juga ada yang bisa kita tiru. Di antaranya apa? Tanggung jawab. Apa ciri tanggung jawabnya? Mengerjakan PR. Ya, tapi dia juga merasa rugi karena tidak bisa sarapan, karena terus mengerjakan PR. Berusaha dia itu ingin mengerjakan PR walaupun waktunya sudah mepet. Itu juga bisa ditiru ya. Itu dia bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, lain kali
kalian kalau diberikan tugas oleh bapak dan ibu guru harus dikerjakan. Jangan sampai kejadian yang terjadi pada kalian itu menimpa kalian semua. Jadi harus memahami hak dan kewajiban dan juga bertanggung jawab. Memahami hak dan tanggung jawab itu dari sila kelima Pancasila. Dari sila kelima. Kita itu bisa menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila itu pertama apa? Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Jadi kita itu harus apa? Selalu bergotong royong, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang luhur, untuk kepentingan bersama. Dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya apa? Melakukan tugas kelompok secara bersama-sama, kemudian membersihkan kelas dengan apa? Dengan bersama-sama. Jadi walaupun bukan petugas piket, seandainya kelas itu dalam keadaan kotor, maka kita harus apa? Ikut membersihkan kelas tersebut. Karena tanggung jawab kita untuk menjaga kelas kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang mau menjaga kebersihan, kenyamanan dan keindahan kelas kita? Makanya kita harus semuanya apa? Bertanggung jawab ya, mengembangkan perbuatan luhur dalam suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Yang keenam, suka bekerja keras dan tidak malas. Contohnya apa kalau bagi kita seorang pelajar? Suka bekerja keras itu. Seorang ayah itu dia harus apa? Berani untuk bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Tidak boleh malas-malasan, malah meminta-minta misalnya kepada orang lain. Itu bukan perbuatan yang terpuji. Yang terakhir apa? Menghargai orang lain yang bermanfaat bagi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Ya. Coba sekali lagi, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah satu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kemudian yang ketujuh, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus memahami poin-poin ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu maka marilah kita adakan simulasi. Kita adakan game ya, ada quiz make match, namanya memasangkan atau menjodohkan. Ibu sudah menyiapkan ini alat untuk kalian bermain. Bisa dibantu? Terapi tolong ke depan, Rifki. Siapa yang ke depan? Arif. Jangan depan, Arif. Lagi. Ini mau, bisa. Memasangkan nilai-nilai yang sesuai dengan sila dan nilai-nilai yang tidak sesuai sikap dan perbuatan yang sesuai dengan sila. Gimana kok semuanya? Di sini ada perbuatan yang sesuai dengan sila dan perbuatan yang sesuai dengan sila. Tolong Mbak, tim kelas untuk menempelkannya pada tempatnya. Sudah selesai? Jangan lupa. Keluar dari sana, buka. Ya. Bisa jalan ya, untuk menempelkannya. Kalau yang sudah ketemu, lari cepat dan jalan di sini. Ini untuk kelompok satu. Kelompok satu, ini kelompok dua, yang ini kelompok tiga. Jangan lupa dibuka amplopnya. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1.
Ini kelompok 1 sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kami berkasi dengan belajar sungguh-sungguh dengan bidang modal berkasi dalam kelompok. Setelah itu tidak pernah berbeda-beda sikapnya, mendengarkan orang yang tidak pendapat, memberikan selamat kepada Tuhan yang sudah berdoa dalam provinsi. Siapa tadi yang paling dulu? Yang paling selesai? Kelompok dua. Tadi siapa Bu? Barang. Ya, bersamaan. Jadi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Sesuai janji Ibu akan memberikan reward, memberikan penghargaan kepada pemenangnya. Kelompok 1 dulu boleh? Boleh? Ya, kelompok 1 ke depan untuk menerima hadiah. Ya, ke depan. Ya. Ini juaranya ya? Ini juara untuk kuis kita kali ini. Tepuk tangan. Kelompok 2 maju ke depan. Hari jom. Mudah-mudahan ya. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah antusias mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Nah, dengan kalian bisa menempelkan ini, berarti kalian sudah memahami hak dan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Mana sila yang sesuai dengan apa? Perbuatan yang sesuai dengan sila kelima, dan mana perbuatan yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Karena memang kita harus sudah memahami hal-hal tersebut. Karena kita sekarang sudah ada pada masa apa? Sudah ada pada masa pubertas ya. Sudah ada pada masa pubertas. Pada pembelajaran 2, Ibu sudah menerangkan tentang pembuatan peta pikiran. Pembuatan peta pikiran. Di mana peta pikiran itu adalah merupakan suatu apa? Cara untuk menyampaikan materi dengan mudah menggunakan kata kunci. Menggunakan kata kunci. Sehingga mudah untuk apa? Untuk dihafalkan. Yaitu menghadapi apa? Bagaimana kita menghadapi masa pubertasan secara gamblang di pembelajaran yang kedua. Dan Ibu sudah menugaskan untuk membuat apa? Peta pikiran. Sudah berdiskusikan? Sudah ya. Tetapi karena waktunya sudah habis, akhirnya ditugaskan untuk PR. Dan tugas sekarang mempresentasikan hasil pembuatan peta pikiran kalian. Sudah selesai belum? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Nah, kalau sudah siap, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam membuat peta pikiran. Silakan dibuka moderatornya. Siapa moderatornya? Nanti silakan Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat peta pikiran tentang persiapan menghadapi masa puber. Kepada teman-teman, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan menjelaskan tentang persiapan menghadapi masa pubertas. Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga dan istirahat yang cukup dapat membantu tubuh dan pikiran untuk tumbuh dan berkembang lebih sehat. Yang kedua, membekali diri dengan Barangkali dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Bukan waktu hari Senin kemarin kan 10 Februari Ibu menerangkan tentang peta pikirannya. Silakan dari kelompok lain, mungkin ada yang menanggapi. Kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau bertanya? Bagaimana contoh menjaga kebersihan tubuh? dengan mandi minimal 2 kali sehari. Terus? Apalagi? Bagaimana? Cukup? Cukup. Coba perlihatkan peta pikirannya. Bagus tidak teman-teman? Bagus ya. Bagus, jadi desain warnanya, kemudian apa garisnya, kelengkapan materinya itu sudah bagus ya. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup? Cukup. Ya, cukup katanya kelompok 1. Silakan nanti ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami akan menyampaikan atau memberikan penjelasan tentang persiapan menghadapi masa pubertas. Yang satu, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga agar tidak mudah marah, stres, dan tertekan. Yang kedua, Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Coba silakan kelompok 1, kelompok 3. Bagaimana cara menjaga kebersihan? dengan mandi minimal 2 kali sehari agar tidak beredar penyakit. Ada yang lain yang ditanyakan? Untuk nilainya insya Allah Ibu berikan besok ya. Jadi mau diperiksa dulu, hasilnya Ibu berikan besok. Bagaimana pembelajaran ini? Seru kan? Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Tetap semangat ya. Siap untuk belajar dengan semangat? Ya. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi ujian, jadi sungguh-sungguh belajar. Sebelum menutup pelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu daerah. Mau belajar apa? Ya. Berdiri semua. Nikahnya teringis melamati, manusia dari ngandung sinovasi nabria, kesatuan bangsa di negara Indonesia. Silakan dulu kembali. Terima kasih. Dari awal sampai akhir, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Kita sudah memperoleh pengalaman baru tentang apa? PPKN, yaitu tentang sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan, ya, tentang nilai-nilai keadilan dalam kehidupan. Kemudian PPKN adalah bagaimana cara menghadapi masa pubertas. Pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari tema 8 ya. Kita akan itu muatannya adalah bahasa Indonesia dan SPDP. Rupanya dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup saja pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf ya. Terima kasih atas kerjasama dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, pemakaian dari pendekatan saintifik ini bertujuan agar siswa sanggup memformulasikan masalah dan bisa menemukan solusi. Namun, titik tekannya tidak hanya untuk menemukan solusi, tapi pada prosesnya siswa juga dapat menganalisis. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya bisa menemukan solusi dari hafalan, tetapi menemukan solusi menggunakan akal. Sehingga kebiasaan tersebut, siswa bisa menjadi seorang problem solver yang unggul di masyarakat. Terima kasih, sekian penjelasan tentang pendekatan saintifik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.